adik-adik semua, senang bertemu kembali dengan saya Mr. Beans. Hari ini kita akan kembali membahas materi momentum dan impuls bagian yang kedua, khususnya bagi kamu yang saat ini berada di kelas 10 SMA. Soal-soal yang akan kita bahas berasal dari soal UAS, UN, SIMAK, SNMPTN, dan SBMPTN. Baik, adik-adik langsung aja kita lihat soal yang pertama. Nah, perhatikan di sini, sebuah bola biliar A bermassa 100 gram bergerak menuju bola biliar B bermassa sama yang mula-mula dalam keadaan diam seperti gambar. Jadi dari sini kita lihat bahwa massa A dengan massa B itu sama, yaitu 100 gram, kita misalkan M. Dan dibilang di sini mula-mula B itu diam, berarti V-nya 0. Oke? Nah, yang diminta adalah berapa besar kecepatan bola A setelah tumbukan. Jadi yang diminta di sini adalah VA aksen itu sama dengan berapa. Oke? Nah, perhatikan di sini bahwa tumbukan bola biliar A dan B itu perhatikan dia berada pada satu bidang X dan Y. Maka dalam hal ini harus kita coba uraikan dulu ya. Yaitu tinjau dulu untuk sumbu X. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan hukum kekekalan momentum ya, hukum kekekalan momentum berarti ini sama dengan MA VAX ditambah MB VBX ya, akan sama dengan MA VAX aksen ditambah dengan MB VBX aksen. Nah, karena masanya sama berarti ini M dikali. Ketika kecepatan A kita uraikan terhadap sumbu X, berarti di sini A-nya itu sudutnya kejepit, berarti cos ya. Berarti 5 dikali dengan cos 30 ditambah karena B-nya mula-mula diam ini 0 akan sama dengan M dikali dengan VAX aksen ditambah, nah B juga mula-mula diam ini berarti 0. Nah, cos 30 itu setengah akar 3 berarti menjadi 5/2 akar 3M. Ini akan sama dengan M dikali VAX aksen. M-nya bisa kita coret adik-adik ya. Sehingga dari sini VAX aksen itu sama dengan 5/2 akar 3 meter per second. Nah, itulah kecepatan dari A setelah tumbukan untuk sumbu X. Sekarang kita tinjau untuk sumbu Y-nya ya, berarti MA VAY ditambah MB VBY akan sama dengan MA VAY aksen ditambah dengan MB VBY aksen. Nah, di sini perhatikan VBY aksen itu kalau kita lihat dari gambar itu sama dengan ya, VB aksen itu untuk sumbu Y itu diketahui 3 meter per second. Sehingga ini akan kita dapatkan berarti M dikali. Nah, ketika kecepatan A itu kita uraikan terhadap sumbu Y, berarti sudutnya nggak kejepit, berarti pakai sin ya. Berarti 5 dikali dengan sinus 30 ditambah B-nya tadi mula-mula diam, ini sama dengan M dikali dengan VAY aksen ditambah M dikali dengan kecepatan ini tadi 3. Nah, di sini M-nya bisa kita coret adik-adik ya. Nah, berarti sin 30 setengah berarti 5/2 ya ditambah 0 ini sama dengan VAY aksen ditambah dengan 3. Sehingga dari sini kita dapatkanlah VAY aksen sama dengan 5/2 dikurang 3 itu berarti jadi minus setengah ya, minus setengah meter per second. Sehingga dari sini kita tinggal hitung resultannya ya, resultan kecepatan A setelah tumbukan berarti R itu sama dengan VA aksen itu sama dengan akar dari VAX kuadrat ditambah dengan VAY kuadrat. Berarti ini sama dengan akar dari, nah 5/2 akar 3 dikuadratkan itu berarti 75/4 ditambah
min setengah dikuadrati berarti jadi 1/4. Nah, berarti ini akar dari 76/4. Nah, akar 76 dibagi 4 itu berapa, Dede? Dapatnya adalah 19 ya. Berarti kecepatannya itu menjadi 19 meter per second. Oke, berarti jawabannya apa? Bola. Bisa dipahami Adik-adik ya? Nah, kita lihat soal nomor 2. Bola bermasa M 1,9 kilo. Jadi ini bola 1,9 kilo digantung dengan seutas tali dalam posisi diam. Berarti di sini kecepatan bola mula-mula 0 karena diam, seperti gambar. Sebuah peluru massa 0,1 kilo. Jadi ini peluru ya. Ini massa peluru 0,1 kilo ditembakkan dan bersarang di dalam balok. Ingat, kalau dia bersarang berarti itu adalah tumbukan tidak lenting sempurna, berarti E-nya dia 0. Berarti nanti kecepatan peluru dan kecepatan balok ya setelah tumbukan itu akan sama. Kita misalkan adalah V action. Nah, yang diminta jika posisi bola mengalami kenaikan H 20 cm, berarti di sini H sama dengan 20 cm, kita ubah ke meter berapa? 0,2 meter. Dan G-nya 10, berapa kelajuan peluru? Nah, di bagian pertama Mr. Bean waktu itu sudah menjelaskan kalau kondisi dia ketika peluru menembak balok bersarang, maka kita gunakan bisa rumus cepatnya. VP itu sama dengan M peluru ditambah M balok dibagi dengan M peluru, oke, dikali dengan akar dari 2GH. Nah, ini persamaan yang bisa kita gunakan, dan ini kita turunkan dari persamaan hukum kekalan momentum dan juga hukum kekalan energi mekanik. Sehingga dari sini kalau kita coba masukkan nilainya, berarti massa pelurunya 0,1, massa baloknya 1,9 dibagi dengan 0,1. Oke, dikali dengan akar 2, G-nya 10, hanya 0,2. Nah, yang ini kalau kita hitung berarti dapatnya berapa, Dede? Berarti itu sama dengan 20. Akar 2 kali 10 kali 0,2 itu 4. Akar 4, 2. Berarti ini sama dengan 40 meter per second. Nah, itulah dia kecepatan peluru ketika menembak atau menumbuk baloknya ya. Berarti jawabannya apa? Delta. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Kemudian kita lihat nomor 3. Benda 3 kilo menumbuk benda 2 kilo yang berada dalam keadaan diam. Berarti di sini B itu mula-mula diam, berarti VB-nya 0. Nah, setelah tumbukan kedua benda itu menempel. Berarti di sini kita kembali simpulkan, tumbukannya itu adalah tumbukan tidak lenting sempurna. Berarti E-nya 0, sehingga nanti di sini kita dapatkan VA aksen dengan VB aksen itu sama dengan V aksen. Jadi kalau kita coba gambarkan, ini misalkan benda A, ini benda B. Nah, benda A-nya 3 kilo, ini 2 kilo. Misalkan kecepatan A itu adalah VA, berarti kecepatan B itu mula-mula 0. Nah, yang diminta adalah berapa energi kinetik yang hilang akibat tumbukan. Oke, bisa dipahami sini adik-adik ya. Maka yang pertama, kita masukkan ke persamaan hukum kekekalan momentum. Ya, hukum kekekalan momentum berarti massa A VA ditambah massa B VB itu sama dengan, jadi karena kecepatan A dan B-nya sama menempel, itu kita bisa keluarkan ya, berarti menjadi MA VA aksen ditambah dengan MB VB aksen. Karena ini dia sama, berarti menjadi MA ditambah MB dikali dengan V aksen. Sehingga ini kalau kita coba masukkan, berarti ini 3 dikali VA ditambah 0, karena benda B mula-mula diam, itu sama dengan massa A tambah massa B 5, berarti 5 V aksen. Sehingga dari sini dapat V aksen itu berapa, Dede? Berarti 3/5 VA. Nah, inilah dia kecepatan benda A dan B setelah tumbukan. Nah, berarti kita coba cari dulu ya, untuk mencari energi kinetik yang hilang, cari dulu energi kinetik awal ya. Berarti energi kinetik awal itu adalah
EKA ditambah EKB. Nah, B mula-mula diam berarti ini 0. Berarti ini menjadi setengah, massa A-nya itu 3, kecepatan A itu adalah VA kuadrat. Berarti ini menjadi 3/2 VA kuadrat. Nah, kemudian yang berikut kita cari energi kinetik akhirnya. Berarti itu adalah EKA aksen ditambah EKB aksen. Nah, berarti ini sama dengan setengah, massa A-nya tadi 3, kecepatan A dan B itu sama, yaitu 3/5. Kita kuadratkan jadi berapa? 9/25 VA kuadrat ditambah kecepatan B berarti setengah, massanya 2, kecepatannya juga 3/5 dikuadrati berarti 9/25 VA kuadrat. Nah, kalau ini kita coba masukkan berarti 27/50 ditambah 18/50 berarti itu berapa Dedek? Menjadi 45/50 VA kuadrat. Ini kita sederhanakan bagi 5 berarti menjadi 9/10 VA kuadrat. Nah, kalau ini kita coba masukkan per 10 berarti ini jadi berapa Dedek? Berarti menjadi 15/10 VA kuadrat. Sehingga dari sini kalau kita cari persennya ya, persen energi kinetik yang hilang, berarti itu sama dengan selisih ya, selisih energi kinetik akhir kurang awal, tapi kita kasih harga mutlak dibagi dengan energi kinetik awal, oke? Dikali dengan 100%, berarti ini sama dengan, nah, berarti akhir kurang awal, berarti 9 ya, 9/10 VA kuadrat dikurang 15/10 VA aksen. Berarti 9 dikurang 15 itu berarti minus ya. Minus 6/10 VA kuadrat dibagi dengan energi kinetik awal tadi adalah 15 ya, 15/10 VA kuadrat. Ini kita kasih harga mutlak dikali dengan 100%. Oke, paham Dede ya? Nah, VA-nya bisa kita coret, kemudian 10-nya kita coret. Nah, berarti ini kita bagi 3, ini 2, bagi 3, ini 5. Berarti ini menjadi sama dengan 2/5, karena harga mutlak dikali dengan 100%. Berarti ini sama dengan 100 bagi 5 itu 20, maka itu adalah 40%. Maka energi kinetik yang hilang itu adalah 40%. Oke, berarti jawabannya adalah delta. Sampai sini bisa dipahami Adik-adik ya. Nah, kemudian kita lihat soal nomor 4. Sebuah peluru bermassa 20 gram ditembakkan horizontal ke sebuah balok 2 kilo yang diam di atas lantai. Jadi di sini baloknya mula-mula diam dia ya, berarti V balok itu dia 0. Nah, peluru kemudian bersarang di dalam balok. Nah, berarti di sini tumbukannya udah pasti tumbukan tidak lenting sempurna. Artinya bahwa kecepatan peluru dan kecepatan balok setelah tumbukan itu sama, berarti V aksen. Nah, saat mengenai balok, kecepatan peluru 404 dan mengakibatkan balok bergeser sejauh 2 meter. Jika G-nya 10, berapa koefisien gesek antara balok dan lantai? Oke, jadi kalau kita coba gambarkan, misalkan ini bidang datar, ini balok ya, massanya M, balok. Nah, kemudian misalkan ini peluru ada ya, ini peluru berarti ada massa peluru ditembak ke balok. Nah, dibilang pelurunya bersarang di dalam balok. Nah, tentu nanti ketika peluru ini numbuh balok, maka baloknya itu akan berpindah, akan terlempar dia bersama dengan peluru. Nah, di sini dibilang dia berpindah sejauh S-nya 2 meter. Oke. Nah, berarti di sini kita coba cari dulu bahwa V aksennya nanti ketemu di sini berapa. Nah, ketika dia berpindah 2 meter, berarti di sini V-nya menjadi 0. Jadi V aksen di sini kita anggap sebagai V0-nya. Jadi kecepatan awal peluru dan balok ketika dia bergeser
misalkan dari A ke B. Nah, tentu dalam hal ini kenapa dia bisa berhenti? Karena ada gesekan. Berarti di sini ada gaya gesek yang arahnya selalu berlawanan dengan gerak bendanya. Oke, itu kira-kira ilustrasinya. Maka dalam hal ini kita coba masukkan dulu yang pertama ke persamaan hukum kekekalan momentum. Berarti massa peluru dikali V peluru ditambah massa balok dikali V balok. Ini sama dengan massa peluru ditambah massa balok dikali dengan V aksen karena dia menyatu. Oke. Berarti massa pelurunya 20 kali pangkat minus 3 dikali kecepatan pelurunya 404. Baloknya mula-mula dia mini 0. Ini sama dengan, kalau kita jumlahkan, berarti ini 0,02 ya. Berarti ini 0,02 ditambah 2 kilo, berarti ini menjadi 2,02 V aksen. Nah, 2,02 dengan 4,04 ini hasilnya 200 adik-adik ya, 200. Nah, ini nolnya 3, kita coret. Berarti kita dapatkanlah bahwa V aksen itu sama dengan 4 meter per second. Nah, inilah kecepatan awal peluru dan balok ya, kecepatan awal peluru dan balok ketika bergeser akibat tumbukan tadi. Oke. Nah, untuk mencari berapa koefisien gesek, maka kita lihat hubungan ya. Masih ingat adik-adik ya, hubungan energi kinetik dan usaha. Oke. Nah, berarti usaha itu adalah merupakan perubahan energi kinetik. Nah, usaha itu adalah gaya. Tentu gaya di sini adalah gaya gesek karena dia bergerak berarti kinetik dikali dengan perpindahan. Tapi karena gayanya ke kiri kita kasih tanda minus. Ini sama dengan, ingat delta EK itu adalah EK akhir dikurang EK awal. Nah, akhirnya dia berhenti, berarti ini 0. Berarti 0 dikurang setengah mV0 kuadrat. Ingat adik-adik bahwa dalam hal ini V0 itu sama dengan V aksen yang kita maksud tadi di sini ya. Ini sama dia. Nah, berarti dari sini kita dapat berarti minus gaya gesek itu adalah koefisien gesek dikali normal. Berarti normalnya itu mg dikali dengan S sama dengan, berarti ini menjadi minus setengah M dikali dengan V aksen dikuadratkan. Jadi V0 ganti dengan V aksen. Nah, M-nya bisa kita coret adik-adik ya. Kemudian negatifnya ini juga kita coret ya. Berarti mu dikali dengan mu K dikali dengan G-nya 10, perpindahannya 2, itu sama dengan setengah dikali dengan V aksen dikuadrati, berarti 16. Oke, 4 dikuadratan. Nah, 16 bagi 2 itu 8. 8 dibagi 2 itu berarti 4. Sehingga dari sini kita dapatkanlah mu K menjadi 4/10. Nah, 4/10 berapa adik? Berarti 0,4. Berarti koefisien geseknya itu adalah 0,4. Oke, berarti jawabannya cacing. Nah, kemudian kita lihat soal yang kelima. Sebuah bola dijatuhkan bebas dari ketinggian 6,4 di atas lantai. Berarti ini adalah H0. Ya, H0-nya 6,4 meter. Pada pantulan pertama, bola itu mencapai ketinggian maksimum. Berarti itu H1-nya 4,8 meter. Nah, yang diminta adalah berapa ketinggian maksimum bola untuk pantulan ketiga. Berarti H3-nya berapa? Oke. Tentu masih ingat, kalau dia merupakan gerak jatuh bebas, maka kita bisa gunakan persamaan dari koefisien restitusi itu adalah akar dari H1 per H0 sama dengan akar H2 per H1 sama dengan akar dari H3 per H2. Nah, demikian dia seterusnya. Oke. Nah, karena di sini yang diberitahu H0 dan H1, maka kita pakai dulu persamaan ini. Berarti dapat nanti koefisien restitusi. Berarti E sama dengan akar dari 4,8 per 6,4. Nah, berarti ini sama aja dengan
48/64. Nah, akar 48 itu berarti 16 kali 3, berarti ini menjadi 4 akar 3 dibagi akar 64 itu berarti 8, berarti ini jadi berapa adik-adik? Setengah akar 3. Nah, inilah dia nilai E-nya. Maka kita masukkan ke persamaan yang kedua, berarti E sama dengan akar dari H2 per H1. Nah, ini langsung aja kita kuadratkan, berarti setengah akar 3 dikuadratkan menjadi 3/4 sama dengan H2 per H1 tadi berapa? 4,8. 4,8 bagi 4 itu 1,2, sehingga dari sini kita dapatkan H2-nya menjadi 3,6 meter. Nah, dengan cara yang sama, maka kita masukkan ke persamaan yang ketiga ini. Berarti E sama dengan akar dari H3 per H2. Jadi yang diminta H3-nya tadi berapa ya? Nah, berarti kembali kita kuadratkan ini ya. Kita kuadratkan, ini tadi juga kita kuadratkan. Berarti menjadi 3/4 itu sama dengan H3 yang mau kita cari dibagi dengan H2-nya berapa? 3,6. Nah, 3,6 dibagi 4 itu adalah 0,9 ya. Kita kali silang, maka kita dapatkanlah H3. 3 dikali 0,9 itu adalah 2,7 meter. Berarti dari sini kita simpulkan ketinggian maksimum dari pantulan ketiga itu adalah 2,7 meter. Oke, berarti jawabannya apa, Dede? Jawabannya bola. Oke, demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan untuk bagian yang kedua ini. Kalau adik-adik kurang paham, kamu bisa tanyakan di kolom chat. Dan jangan lupa bagi kamu yang sudah menonton untuk like, komen, dan share ke teman-temannya. Dan jangan lupa juga kamu bunyikan loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan video selanjutnya. Oke, terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Kita ketemu kembali di materi yang berikutnya. Thanks.